Ya, saudara-saudara sekalian, kita ini sedang dibawa ke alam apa? Ke alam impian, ya, ke alam impian yang betul-betul khayal, ya. Jadi memang rencana atau keinginan presiden untuk membangun ibu kota Nusantara, menurut saya itu bukan kebutuhan, ya, itu bukan kebutuhan bangsa ini. Rakyat tidak membutuhkan itu. Kalaupun ada undang-undang yang dibuat itu, sebenarnya ini juga sudah melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi. Ketika Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa undang-undang Omnibus Law itu melanggar Undang-Undang Dasar, dan selama 2 tahun, ya, tidak boleh membuat keputusan-keputusan strategis. Saya mengatakan Undang-Undang IKN itu sesuatu yang strategis. Nah, berarti ini sudah melanggar. Jadi artinya apa? Artinya Presiden Jokowi ini ingin membangun sebuah impian tentang ibu kota Nusantara, tapi sudah diawali dengan cara yang salah. Ya, sudah dilakukan dengan cara yang salah. Kalau sudah dilakukan dengan cara yang salah, maka proses selanjutnya juga akan menuai kesalahan-kesalahan. Nah, kita bisa bayangkan saudara-saudara sekalian, masa jabatan Presiden Jokowi itu hanya tinggal 2 tahun. Hanya tinggal 2 tahun. Apakah dalam tempo 2 tahun bisa membangun, ya, 15, 10, 20 tower di Pasir Penajam Utara untuk memindahkan kantor-kantor besar, ya, dalam tempo 2 tahun. Sementara urusan-urusan administrasi, ya, urusan-urusan administrasi untuk status-status kawasan itu sampai hari ini kita belum lihat. Contoh, bagaimana status kawasan hutan produksi atau kawasan-kawasan yang berstatus hutan lindung yang kemudian itu menjadi surat keputusan hak guna bangunan HGB atau SHU, pada perpindahan dari status kawasan itu dari hutan produksi menjadi kawasan konversi, kemudian menjadi kawasan areal penggunaan lain. Ketika itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya komersial, itu harus ada lahan pengganti. Nah, mana aturan-aturan untuk itu? Saya kira ini butuh waktu. Jadi dalam tempo 2 tahun, Presiden Jokowi ingin meninggalkan ibu kota Nusantara, itu nasibnya akan persis seperti mobil SMK. Ya. Jadi ibu kota Nusantara ini itu akan persis seperti SMK, ya, membuat undang-undang melanggar prosedur, ya, undang-undang IKN itu melanggar prosedur, ya, melanggar standar operation prosedur pembuatan undang-undang. Yang saya heran adalah kenapa partai-partai politik, ya, sebenarnya kalau berdasarkan kepada nafsu berkuasa berkepanjangan, ya kembalikan aja ke Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen. Ya, kembali aja ke Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Kalau memang nafsu berkuasanya mau puluhan tahun. Iya, jadi disinilah yang saya mengatakan dari awal bahwa ibu kota, ya, Nusantara itu, ya, itu adalah khayal. Itu khayal. Itu mimpi yang tidak akan terwujud. Nah,
Kalau mau berkuasa berkepanjangan dengan menunda pemilu, itu sudah melanggar konstitusi, ya kan? Tapi kalau mau memaksakan diri, ya, ingin berkuasa berkepanjangan, ya bikinlah dekret, ya, bikin dekret 17 Agustus 2022, ya. Toh Panglima TNI, Kapolri pasti dukung Presiden. Pasti dukung Presiden. Dalam rangka meneruskan pembangunan yang ada. Ya, dalam rangka untuk mewujudkan ibu kota khayal itu. Kita sudah kenal, ya, bahwa membaca Presiden Jokowi itu harus dilihat dalam bahasa terbalik. Ya. Jadi ketika kita ingin memahami tentang apa pidato-pidato dan apa bahasa-bahasa politik Presiden Jokowi, ya saya ingat dulu betul Pak Rosyan Anwar, marilah kita melihatnya itu dengan kepala ke bawah, kaki di atas. Kalau normal itu kan kepala di atas, kaki di bawah. Nah ini untuk memahami, menghayati apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, itu harus dibaca dengan bahasa terbalik. Kalau dia bilang meroket, itu artinya nyungsep. Ya, kalau dia meroket itu artinya nyungsep. Kalau dia bilang itu adalah maunya rakyat, maksudnya itu maunya saya. Ah gitu. Jadi kita bilang, wah apa 3 periode, itu maunya dia. Maunya dia itu memang jawabannya, Bapak 3 periode, itu maunya dia. Walaupun pura-pura nanya dengan apa gitu. Jadi membaca Presiden Jokowi ini berdasarkan pengalaman selama 7 tahun ini, maka kesimpulannya adalah apa yang dia sampaikan harus dilihat dalam bahasa yang terbalik. Ya, itu jadi dia menyampaikan bahasa isyarat itu. Ya, bahasa isyarat yang harus kita pahami. Jadi kalau dia bilang yang mengusulkan saya 3 periode itu menampar wajah saya, itu artinya saya sangat senang dengan orang itu. Dan itu tidak melanggar konstitusi kan? Ya, dalam konteks ucapan, ya, kalau bilang tidak melanggar konstitusi, kenapa orang ketika mengatakan ayo mendirikan khilafah, kok dibubarin? Coba. Jadi maunya kita bernegara berbangsa itu pemimpin itu konsisten. Karena letak trust, kepercayaan rakyat terhadap pemimpin itulah konsistensi ucapan. Ya, jadi dalam situasi rakyat sedang resah, sedang risau terhadap berbagai macam kenaikan harga-harga, sementara daya beli, ya, itu rendah, lapangan pekerjaan itu belum terbuka, dan dia tahu bahwa dampak perang itu akan kenaikan harga-harga. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk mengatasinya? Gitu dong. Ya. Langkah-langkah untuk mengatasinya. Ya. Tapi kalau diserahkan saja kepada mekanisme pasar, ya beban hidup rakyat akan semakin berat. Ya. Apakah dengan naiknya harga bahan bakar minyak ini, lalu kemudian udah jangan gunakan bahan bakar minyak, gunakannya aja pakai rakit, pakai air gitu. Nah, ini kan bukan jawaban. Nah, jadi ya kepuasan masyarakat terhadap kinerja itu tergantung pertanyaan. Ya, apakah saudara puas terhadap kinerja presiden? Dia pikir daripada aku capek-capek puas. Ya. Karena dalam membuat pertanyaan, dalam penelitian itu, dalam survei kan bisa diatur. Ya, bisa diatur. Ya. Kita tidak pernah tahu apakah orang itu ketika memberikan jawaban tidak dikondisioning sebelumnya. Ya kan? Nah, tetapi bahasa kepuasan itu, hasil survei, dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat, konsisten nggak? Ya kan?
harusnya hasil penelitian survei yang sifatnya akademik ilmiah mesti ada konsistensi. Nah, ketika hasil survei mengatakan puas tapi rakyat mengatakan merasakan beban hidup, berarti itu adalah sebuah cacat. Menurut